Jadi gubernur, aduh, ibu nih ada kemungkinan jadi ibu negara begitu. Apa yang ibu rasakan? Ya mengalir aja ya, enggak. Ya biasa aja. Biasa. Enggak. Waktu dulu jadi wali kota. Wali kota dari usaha jadi juga biasa saja. Mendampingi terus. Ya. Jabatan ini yang perlu banyak bekerja kan saya, istri mendampingi dan kadang-kadang juga mengingatkan. Nggak ada yang kita lebih-lebihkan, nggak ada, biasa saja. Berarti istilahnya udah terlatih dari. Iya, udah siap. Nanti mau kemana siap mendamping. Tapi waktu memutuskan untuk jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu bukannya ibu katanya sempat bilang nggak usah lah Pak, katanya janji mau kasih waktu lebih banyak buat keluarga, termasuk Gibran yang agak kecewa katanya. Waktu Gimana? waktu jadi wali kota, semua istri, anak-anak saya nggak ada yang setuju. Tapi kemudian saya jelaskan, ini loh, karena saya dibutuhkan untuk ini saya jelaskan, terus akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Tetapi waktu jadi gubernur, satu anak saya yang ngotot enggak itu yang paling gede, Gibran nggak mau juga, tapi ya akhirnya juga ya udah kalau bapak sudah memutuskan ya nggak apa-apa, tapi saya tetap nggak setuju, tapi boleh tapi nggak setuju. Bu Ana ingat tidak waktu itu Gibran tuh keberatannya, kenapa sih bapaknya nggak usah jadi gubernur DKI deh? Ingat tidak Bu? Cukup wali kota aja katanya. Pengennya setelah itu kembali ke pekerjaan ke usaha, pengennya anak-anak saya seperti itu. Karena kalau dulu kan, kalau di usaha itu kalau pas libur itu bisa kita liburan bareng. Sekarang sudah berapa tahun nih kita? 10 tahun. 10 tahun liburan terakhir udah tidak liburan sejak 10 tahun lalu. Paling nengok anak sebentar karena waktunya kan dia juga nggak memungkinkan. Sangat amat. Sebagai waktu saya belum jadi wali kota kan pagi itu ngantar anak. Antar sekolah. Gitu. Setelah itu ke pabrik. Kalau nggak kita jogging dulu, lari bareng, kemudian baru ke pabrik. Pagi lagi ngantar anak lagi. Seperti itu. Nah, kadang-kadang pas juga kita jemput. Kalau ada waktu, tapi nganter itu pasti siap nganter ke sekolah tiap pagi. Kalau dulu yang memperkenalkan Bu Ana dengan Pak Jokowi kan adiknya Pak Jokowi ya. Saya Tulan. Jadi gini, istri saya ini komplotnya adik saya. Temenan. Tiap belajar ini sering ke rumah, tapi sebetulnya enggak. Istri saya deketin saya gitu. Bukan saya deketin. Bener Bu Ana, ibu yang udah menyasar Pak Jokowi dari saya enggak ke Pak Jokowi. Ini kan sekolah di Jogja. Iya. Enggak. Jadi ibu udah ngincer nih katanya. Enggak. Itu salah ya Bu ya? Salah, fitnah Pak ya. Itu. Berarti yang naksir duluan siapa dong? Dulu. Ya ngakulah saya. Oke. Nah, terus setelah menikah itu katanya sempat tinggal di Aceh. Iya. Dan rumahnya sempat tinggal di hutan. Iya, di tengah-tengah. Benar ya Bu ya? Betul. Jadi saya di Aceh itu 2 tahun. Saya tinggal di sana setahun, kemudian nikah. Terus istri saya ajak ke sana hampir 1 tahun, kemudian pulang bareng-bareng balik. Tapi benar ya, katanya rumahnya ada di atas pohon. Rumahnya enggak di atas pohon. Rumahnya itu di tengah hutan, tapi rumah panggung gitu. Rumah panggung. Kalau malam itu di bawah banyak beruang babi hutan. Ya banyak. ampun. Babi hutan itu ya banyak sekali. Makanya rumahnya kan panggung. Gitu, bukan di atas pohon. Rumah panggung di tengah panggung. Ibu tidak takut ibu tinggal di hutan? Enggak ya. Ada malah romantis ya. Enggak pernah romantis. Enggak pernah romantis. Tadi kan ibu bilang juga Pak Jokowi nggak pernah marah-marah. Enggak. Benar sama sekali, sebagai pasangan bukannya normal ya dalam pernikahan ada marah-marahnya lah begitu. Ya. Apalagi masa penyesuaian begitu. Bukannya itu sebuah hal yang kalau wajar. saya biasanya marah dan sangat marah itu
pada hal yang sangat prinsip. Nah itu saya nggak bisa ditawar. Contoh hal apa yang terakhir Ya. membuat Bapak begitu marah? Ya di dalam kerja ya, bukan di dalam keluarga. Di dalam kerja hal yang misalnya menyangkut aturan yang ditabrak, itu prinsip. Kalau enggak. Kemudian yang kedua juga sudah saya sampaikan kepada istri dan anak saya, pisah antara urusan kepemerintahan dan urusan keluarga. Harus pisah. Kemudian ya meskipun usaha kita ini usaha kecil-kecilan, juga harus pisah antara urusan pemerintah dan urusan bisnis. Harus pisah. Saya marah kalau prinsip ini ditabrak, itu aja. Ini masih soal surat nikah, karena begitu surat nikah itu muncul, memang banyak sekali menarik perhatian, termasuk perhatian saya, Bu Ana. Karena salah satunya adalah di bagian bawahnya itu ada catatan tidak bersedia di madu. Nah itu apakah memang ada opsi? Saya baru tahu Pak. Kalau tahu gitu saya juga tulis di surat nikah saya begitu. Itu gimana ceritanya Bu Ana? Ya, Ya semua wanita siapa sih yang mau di madu? Iya, tapi waktu itu suatu hal yang lazim begitu untuk menulis seperti itu. Usulnya dari Bu Ana atau justru dari tidak mungkin dari Bapak sepertinya. Apa itu dari Ibu Ana inisiatif? Saya harus ya namanya perempuan ya pastinya nggak mau Iya sama Bu, sama. Pak Jokowi berubah tidak Bu Ana? berubah apa ya nggak pernah Berubah nggak? Ini kan udah makin sibuk begitu. Waktu awal Ibu menikah 28 tahun yang lalu. Enggak. Ada. Berubah tambah ganteng itu. Oke. Lebih bijaksana jadinya atau lebih kurang? Dari pacaran sampai sekarang ya kayak gini-gini terus. Ibu ada harapan Ibu akan jadi ibu negara seperti apa begitu? Ya, yang penting Dijalani. ya dijalanin aja, nanti kepilih. Alhamdulillah itu yang harapan kita ya Mas ya. Kalau kepilih ya dijalani gitu aja. Kemarin waktu jadi wali kota kepilih ya dijalani, jadi gubernur kepilih dijalani sebaik-baiknya. Kalau misalnya tidak terpilih, Gimana? Ya. siap juga. Gimana? Kalau nggak terpilih